Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 fikih kelas 8C akan mempresentasikan PPT yang berjudul Zakat Fitrah. Anggota kelompok kami terdiri dari Adika Kusmara Azofa absen 1, Asma Fitriatun Nasyitoh absen 8, Aura Syauqiyah Billah absen 9, Gandis Jihan Ararizki absen 14, Putriku Kirana Syarifah absen 25, dan Roro Auxila Renanda Valeri absen 28. Berikut adalah contoh ilustrasi zakat. Definisi zakat fitrah. Penjelasan. 1. Menurut istilah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat Islam, baik laki-laki, perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak, tua dan muda pada awal bulan Ramadan sampai menjelang Idul Fitri. 2. Menurut bahasa, zakat fitrah adalah membersihkan diri atau mensucikan diri. Dalil zakat fitrah berdasarkan Al-Quran. Yang pertama, Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq faman ladzina fuddilu biraddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa afa bi ni'matillahi yajhadun, yang artinya, dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezeki kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama merasakan rezeki itu. Maka, mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Quran Surat An-Nahl ayat 71. Yang kedua, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat tersebut, engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Yang ketiga, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqi'in, yang artinya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Dalil zakat fitrah berdasarkan hadis. Yang pertama, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin faman addaha qabla sholati fahiya zakatan maqbulah wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatan minas shadaqat, yang artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan perkataan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum salat Idul Fitri, berarti ini merupakan zakat yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah salat Idul Fitri, berarti hal itu merupakan sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Daruqutni. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitri dengan 1 syok kurma atau 1 syok gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat Id. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syarat zakat fitrah. 1. Islam. 2. Hidup pada saat bulan Ramadan. 3. Memiliki kelebihan rezeki atau kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya Idul Fitri. Besarannya adalah beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa, kecuali amil zakat dan ibnu sabil. Rukun zakat fitrah. 1. Berniat. 2. Ada muzaki atau orang yang berzakat fitrah. 3. Ada mustahik atau orang yang menerima zakat fitrah. 4. Ada harta yang untuk berzakat. Macam-macam zakat fitrah. 1. Zakat fitrah dapat dibayar dengan 0,5 liter makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. Di Indonesia biasanya orang akan memberikan beras. 2. Ada juga yang memberikan biji-bijian, gandum, hingga kurma kering untuk diberikan sebagai zakat fitrah. 3. Dengan uang seharga dengan makanan pokok tersebut. Hukum zakat fitrah fardu ain. Jadi, setiap individu wajib melaksanakan zakat fitrah.
Cara zakat fitrah. Isi tata cara zakat fitrah dimulai dari ketentuan takaran zakat sampai dengan niat-niat zakat. Tata caranya sebagai berikut. 1. Membayar zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok, beras atau gandum, atau uang seharga makanan pokok tersebut. 2. Takaran besaran zakat 2,5 kg. 3. Waktu membayar zakat fitrah boleh ditunaikan sejak awal bulan Ramadan. 4. Ketika menyerahkannya, maka membaca niat membayar zakat fitrah. Niat zakat fitrah. Niat zakat fitrah sendiri terdapat beberapa macam, yakni zakat fitrah untuk diri sendiri, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Zakat fitrah untuk istri, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati fardhan lillahi ta'ala. Zakat fitrah untuk anak laki-laki, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi fardhan lillahi ta'ala. Zakat fitrah untuk anak perempuan, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an binti fardhan lillahi ta'ala. Zakat fitrah untuk diri sendiri dan seluruh keluarga, nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni wa an jami'i ma yalzimuni nafaqatuhum syara'a fardhan lillahi ta'ala. Niat zakat fitrah untuk orang yang diwakilkan, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an fardhan lillahi ta'ala. Lainnya, tambahan penjelasan zakat fitrah. 1. Manfaat zakat fitrah. Yang pertama, mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan dosa. Yang kedua, mensucikan harta akan menjauhkan kita dari segala sifat kikir yang berasal dari dalam hati, yakni sifat selalu menyimpan dan menimbun harta tanpa berniat sekalipun untuk berinfak dan bersedekah. Yang ketiga, membayar zakat juga mengangkat derajat keimanan seseorang sekaligus membantu sesama saudara yang membutuhkan, karena berzakat adalah salah satu rukun Islam yang harus dipenuhi sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, membayar zakat fitrah juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, kelima, melatih diri menjadi pribadi yang ikhlas dan tulus dalam melakukan kebajikan. 2. Keutamaan zakat fitrah. A. Menyempurnakan puasa. B. Dapat memberi ampunan dosa. C. Menjadi jalan menuju surga. D. Dihapuskan kesalahannya. E. Harta menjadi lebih berkah. F. Mendapatkan pahala. Serta berbagi kepada sesama muslim. 3. Hikmah zakat fitrah. 1. Menyucikan jiwa manusia dari sifat keji, kikir, pelit, rakus, dan tamak. 2. Zakat bisa membersihkan dan menyucikan orang yang menunaikannya, karena zakat membersihkan akhlaknya dan menyucikan serta membersihkan jiwanya dari rasa bakhil dan berbagai akhlak tercela. 3. Memberikan pertolongan bagi orang-orang fakir miskin yang sangat memerlukan bantuan, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 2. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. 4. Mendorong orang untuk bekerja keras agar mampu memberikan zakat pada orang yang membutuhkan, serta kepedulian orang kaya terhadap orang miskin dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Surat Al-Hasyr ayat 7, yang artinya supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. 5. Merupakan perwujudan syukur atas harta yang dititipkan kepada seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kita adalah untuk menguji apakah kita bersyukur atau tidak. Jika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan melipat gandakannya. Sebaliknya, jika kita mengkufurinya, maka sesungguhnya siksaan pedih yang akan kita dapatkan. 6. Menghilangkan sifat kebakhilan atau kekikiran dengan perwujudan zakat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelemahan, kemalasan, sifat pengecut, pikun, bakhil, dan aku berlindung kepadamu dari azab-azab kubur dan fitnah hidup dan mati. Hadis riwayat Muslim. Sekian presentasi dari kami, kelompok 3 kelas 8C.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.